سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله الملك الحق المبين الذي أرسل آياته إبراهيم المنذرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لكم أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada dalam yang telah mengirimkan ayat ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, Tuhan yang pertama dan terakhir. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan rahmat bagi seluruh alam. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Muhammad, keluarga, sahabat dan sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Hai para hamba Allah, saya menasihati jangan sekadar diri saya sendiri untuk bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu, bertakwa kepada Allah sejauh yang kalian mampu, dengarkanlah dan patuhilah perintahnya, dan infakkanlah harta yang baik untuk diri kalian sendiri. Dan barang siapa dapat menentukan keserakahan dirinya, mereka adalah orang yang beruntung. Jamaah surat gerhana matahari yang dirahmati Allah. Kita telah melihat fenomena alam berupa gerhana matahari pada hari ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dulu, masyarakat sering menggambarkan gerhana matahari sebagai peristiwa ditelannya bulan oleh raksasa. Bahkan tidak jarang yang menganggapnya sebagai tanda bencana bagi petani dan peternak. Anggapan tersebut tidak benar, karena adalah salah satu bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui surat Al-Fussilat ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ayatillahi wan-nahari wasy-syamsi wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, yakni adanya siang dan malam, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud pada matahari dan jangan kalian pula sujud pada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya, jika kamu yang menyembahnya. Jemaah salat gerhana matahari yang berbahagia, semua peristiwa alam yang terjadi merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya apa yang terjadi di bumi, melainkan juga ada apa yang terjadi. Dalam surah Yasin ayat 40, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lam sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya atau orbitnya. Gerhana terjadi ketika matahari, bulan dan bumi berada di satu barisan lurus. Ketika bulan menutupi cahaya matahari untuk sampai ke bumi, itu disebut peristiwa gerhana matahari. Sementara saat bumi menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bulan, itu disebut peristiwa dengan gerhana bulan. Hal ini tidak hanya terjadi dan disebutkan dalam ayat Quran, tetapi setelah dibuktikan dalam sains. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, sedangkan matahari sebagai sumber cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Maha Penciptanya, kita telah mengatur sedemikian rupa perbedaan masing-masing itu.
dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpukul yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau yang kadang berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Subhana faqina adzabannar, maksud Engkau ya Allah, maka udahlah kami dari siksa api neraka. Jemaah salat gerhana matahari yang insya Allah dapat rahmat Allah. Marilah kita tinggalkan anggapan lama, mitos zaman dulu, serta ketidaktahuan tentang gerhana matahari. Saat peristiwa itu terjadi, kita sebagai umat Muslim dianjurkan untuk mengerjakan amalan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya atau hidupnya seorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah salat dan bersedekahlah. Jemaah gerhana matahari yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika gerhana terjadi. Sebab peristiwa itu mengingatkan kita akan tanda kiamat pada zaman kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah seisi neraka ketika Rasulullah sujud dalam ibadah sholat gerhana matahari, dan Rasulullah menangis. Bahkan Rasulullah berusaha untuk memadamkan api neraka supaya tidak kena kepada hambanya atau kepada umatnya saat itu. Ya, disebutkan dalam Al-Musyarraf Al-Muhadzab bahwa Rasulullah meniup tanah saat sujud sholat kusuf. Rasulullah meniup tanah saat sholat kusuf. Lalu beliau menangis pada rakaat kedua juga ketika sujud. Setelah sholat beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, neraka diperlihatkan kepadaku hingga aku ingin memadamkannya karena khawatir menimpa kalian semua para sahabat. Subhanallah. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu hadirin yang berbahagia, marilah kita mengamalkan apa yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita sudah menginjak hari-hari terakhir bulan Ramadan, marilah kita manfaatkan waktu kemuliaan ini untuk beribadah kepada Allah, khususnya di hari ini terjadinya gerhana matahari ini. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, sungguh gerhana matahari dan bulan tidak terjadi sebab mati atau hidupnya seorang, tetapi itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Karena bila kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, bangkit dan sholatlah. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberikan hikmah dan manfaat bagi kita. Amin. Barakallahu lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa rabbikum warhamna. Amin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrihi lahu ala taufiqihi wa imtithanihi. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه وسن بملائكته قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك وأنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين والتابعين والتابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين آمين الإسلام والمسلمين آمين وعباد الشرق والمسلمين آمين وانصر عبادك الموحدين آمين وانصرنا النصر الدين آمين وانصر المسلمين ودمر أعداء الدين آمين الذي وقل ولكلمتك ليوم الدين. اللهم آمين الولاء والبلاء والوباء والزلال والمحن وسوء الفتن والمحن وضرب الحرام وضرب بلادنا اندونيسيا ومصر وسائر البلاد المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى يعظكم لعلكم تذكرون. والله يذكركم واذكروا على نعمتكم لذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.